dengan Abdul di sini. Saya akan buat tutorial di mana banyak teman-teman minta Om Abdul gimana sih caranya setting auto backup dan setting snapshot gitu. Sebenarnya apa sih bedanya backup dan snapshot gitu ya? Saya sambil berjalan, geng. Di sini saya pertama akan bikin Windows dulu, yang akan nanti kita buat praktek. Kenapa Windows? Biar teman-teman tahu nanti bedanya ketika saya restore Windowsnya ya, geng. Ini auto backup kita matikan ya, geng. Auto backup bisa kita nyalakan atau kita bisa matikan. Ini auto backup kalau kita nyalakan dia otomatis sudah mingguan ya, geng. Gitu. Jadi ini kita nyalakan nggak apa-apa. Nanti kita rubah settingannya menjadi harian atau menjadi bulanan seperti itu. Oke, di sini kita pakai 4 core RAM 6 GB, RAM 8 GB. Di sini kita pakai 40 GB. Di sini kita bikin nama instansinya, nama server kita bebas, ini pemberian namanya. Di sini saya tes backup, nah, seperti ini. Terus kemudian kita pakai IP public, username-nya biarkan administrator, passwordnya kita bikin seperti biasa, nasi goreng $10 seperti ini. Ini adalah salah satu contoh penulisan password yang benar ya, geng. Ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca seperti itu. Oke, di sini langsung kita create instant. Nah, create instant ini butuh kurang lebih waktu tidak sampai 1 menit ya, geng. Biasanya langsung dapat email kita seperti itu. Nah, di sini sambil menunggu saya tunjukkan di server Ubuntu kita. Di sini ada pilihan snapshot dan ada pilihan backup seperti ini, geng. Ini sambil kita nunggu ya, geng. Nah, di sini bisa kita enable auto backup. Artinya dia akan nge-backup server kita otomatis sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan, geng. Defaultnya seminggu sekali ya, geng. Gitu. Tapi teman-teman bebas. Auto backup ini bisa saja harian, bisa saja mingguan, dan bisa juga bulanan seperti itu. Nah, di sini nanti setelah video backup dan snapshot ini nanti selesai, nanti kita akan ke tutorial bagaimana kita setting-setting untuk firewall seperti itu ya, geng. Nah, di sini kita ke instant, prosesnya masih dalam proses instalasi. Kita tunggu, geng. Ini keren banget sih, backup ini keren banget gitu. Dan teman-teman kemarin request agak lumayan kenceng juga, Om Abdul backupnya dong siapin. Oh siap gitu, kita langsung kita naikkan prioritas kita seperti itu. Oke, kita tunggu sebentar, ini masih di sini. Di sini kita agak lama ya, geng, karena proses instalasinya tidak kita tunjukkan. Jadi sebenarnya VM itu 18 detik dia sudah jadi. Nah, terus kemudian dia akan melakukan proses instalasi biasanya. Nah, di sini proses instalasinya tidak kita tampilkan. Artinya masih dalam keadaan blank. Oh, ini sudah nih, geng. Sudah ya, ternyata ya. Coba kita cek. Oh ya, sudah running nih. Nah, ini biasanya proses instalasi itu tidak kita tampilkan, jadi loading yang biru-biru gitu, geng ya. Jadi butuh kurang lebih waktu 1 menit. Nah, di sini kita akan pakai RDP aja, tidak pakai konsol. Kita langsung pakai RDP biar teman-teman bisa ngerti juga. Oh, ini tadi saya sudah praktek IP-nya 135 ya, geng. Kita hapus dulu, sorry. Nah, terus kemudian nah, nih kita bikin RDP itu seperti ini, mudah banget. Terus name-nya administrator, terus kita add. Nah, di sini IP-nya sudah muncul. Kita tinggal masukin tadi nasi goreng $10. Nah, ini tinggal kita password. Kita tinggal enter. Dia langsung muncul nih, geng. Nah, ini adalah RDP kita. Sekalian, geng, sambil berjalan, saya di sini akan matikan auto update-nya biar server ini nggak restart-nya nggak lama gitu, geng.
Jadi kita oke dulu. Di sini kita ketikkan service. Nah, kita ketikkan service, nanti muncul seperti ini. Kita matikan dulu auto update-nya. Nah, ini sekalian teman-teman juga biar paham juga nih, matiin auto update-nya seperti apa gitu. Saya sarankan kalau server ini akan dipakai benar, ini di-update dulu bener-bener sampai nanti ada tulisan up to date. Nah, setelah ada tulisan up to date baru nanti teman-teman boleh disable untuk service auto update-nya. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak langsung update sendiri gitu ya. Di sini kita bisa lihat juga resource yang tadi kita pilih. Nah, di sini tadi kita pakainya 4 core. Nah, 4 core, RAM-nya 8 GB seperti itu. Oke, ini sudah dapat resource-nya, sudah jadi. Nah, di sini akan kita praktek, geng. Gimana caranya kita setting backup dan gimana caranya kita nge-restore pakai snapshot gitu ya, geng. Jadi mudah banget. Langsung aja kita ke instant. Terus kita klik di sini. Di sini teman-teman bisa ngecek performanya. Terus kemudian bisa juga di sini upgrade, downgrade. Teman-teman ketik stop dulu, baru bisa di sini kita upgrade, mau ganti prosesor dari Epic ke Intel juga bisa. Jadi setelah di shutdown tinggal ganti prosesor. Terus kemudian bisa naik turunin CPU sama RAM. Terus disknya juga bisa dinaikin, tapi di sini bisa naik nggak bisa turun ya kayak gitu. Jadi ini mudah banget. Terus habis itu tinggal di update atau ganti username sama password, tinggal di update seperti itu. Oke, kita ke backup dulu. Sebelum kita ke snapshot, kita ke backup. Nah, ini adalah auto backup kita ya, geng. Jadi tadi jam 17:33 dia langsung nge-backup untuk backup pertama kalinya. Jadi ini sudah auto backup. Nah, teman-teman tinggal tentukan mau backup daily, harian, terus jamnya kita tentukan setiap jam 00 boleh, atau setiap jam 1 boleh. Nah, di sini dia akan nge-backup setiap hari gitu, geng. Nah, defaultnya adalah kita backup mingguan. Nah, backup mingguan kita tinggal pilih harinya. Saya mau setiap hari Sabtu backupnya, ya tinggal kita pilih hari Sabtu, jamnya kita tentukan seperti itu. Jadi di sini nanti dia akan backup mingguan, geng. Nah, di sini akan kita setting daily, artinya kita backup harian setiap jam 1 malam gitu ya. Nah, terus kita tinggal update. Nah, ketika update di sini settingannya adalah harian dan setiap jam 1 malam dia akan melakukan backup. Nah, backup ini nanti dia ada 2, geng. Kita maksimal kasih 2 file backup gitu. Jadi setiap hari nanti backup nih di hari ini berarti data 2 hari yang lalu kehapus, ketimpa seperti itu. Jadi terus menerus kayak gitu. Jadi kita sisakan 2 file update gitu. Kalau mingguan ya berarti kita punya data 2 minggu. Kalau bulanan ya kita punya data bulanan seperti itu. Oke. Di sini nanti kalau mau restore ya tinggal restore backup. Ini mudah banget, bener-bener mudah banget. Nah, tapi di sini kita nanti prakteknya sekalian di snapshot aja, geng. Jadi pada dasarnya snapshot sama backup ini mirip, hanya saja kalau backupan ini dia di backup dan sifatnya itu memang backup gitu. Nah, snapshot ini kita bisa juga bilang snapshot ini adalah backup, tapi backup snapshot ini sifatnya temporary. Dalam artian gini, kalau kita mau update aplikasi, misal kita punya aplikasi server pulsa atau kita punya lagi coding sesuatu, lagi bikin aplikasi sesuatu, terus kita mau update nih yang tadinya versi 1.0, kita akan upgrade ke 1.2. Nah, ketika upgrade ke 1.2 ini, ketika ada kesalahan, itu dia si aplikasi kita ini nggak error, geng. Ketika ada kesalahan, terus kita bingung cara config-nya atau file jadi rusak atau jadi error dan lain-lain, itu kita bisa restore dari snapshot kita seperti itu. Ini fungsinya banyak banget ya, geng, terutama untuk teman-teman para developer yang biasa bikin aplikasi atau memang punya kebutuhan khusus gitu, geng. Oke, kita langsung ambil backupnya. Di sini kita namain snapshot update, terus kemudian tes snap shoot. Oke, nah seperti ini. Oke, kita langsung buat. Nggak boleh pakai spasi. Kita buat seperti ini. Oke.
Nah ini sedang nge-backup, geng. Artinya dia lagi narik data, bukan narik data, copy data dari file yang sedang berjalan ini ditarik, dibuatkan snapshotnya atau dibuatkan file backupnya seperti itu, geng. Nah di sini teman-teman bisa melakukan beberapa kali. Teman-teman boleh di sini nanti, waduh backup nih tanggal 22 Oktober, nanti backup lagi tanggal 28 Oktober, nanti backup lagi tanggal 1 November, boleh, bebas. Jadi teman-teman punya beberapa pilihan backup, jadi nanti mau direstore per kapan. Nah di sini ini kan file sudah kita backup nih, geng. Untuk tahu ini bekerja benar atau tidak, teman-teman bisa di sini. Di sini saya akan buat contoh seperti ini ya, tes snapshot. Nah ini kan awalnya nggak ada, terus kita buat tes snapshot ini, terus kemudian kita save di snap di desktop, tes snapshot. Nah di sini artinya gini, geng, di sini ada file yang sudah update, artinya ada data yang sudah berubah, yang sudah bertambah dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang bisa kita analogikan yang tadinya versi 1.0 menjadi 2.0 seperti itu, geng. Terus kemudian terjadi error nih setelah kita update ini, ternyata server kita menjadi error. Waduh, error. Gimana nih caranya gitu. Nah, biar teman-teman nggak terlalu lama dan nggak terlalu pusing-pusing, teman-teman bisa shutdown. Nah, shutdown ini bebas, bisa dari remote juga bisa juga teman-teman shutdown dari VM-nya juga bisa, teman-teman juga bisa juga shutdown paksa dari sini juga bisa. Nah, di sini kita akan shutdown dulu sampai dia server ini benar-benar stop, artinya benar-benar berhenti sampai stopped gini. Dia artinya si server itu sudah berhenti. Nah terus kemudian kita rollback, geng. Nah kita rollback seperti ini. Rollback ini membutuhkan waktu kurang dari 1 menit ya, geng. Ini cepet banget. Rollback itu server tinggal dinyalain. Artinya setelah rollback itu selesai, server sudah tinggal langsung dinyalain. Nah ini cepet banget gitu, kurang dari 1 menit sih sebenarnya untuk nge-rollback data. Nah ini sudah running lagi. Kita cek di sini apakah yang tadi tulisan yang tadi tulisan tes snapshot itu ada atau enggak. Kalau tidak ada berarti berhasil, karena kita tadi nge-backupnya adalah, nge-snapshotnya adalah kita jam 17:38, sekarang sudah jam 17:41 gitu, geng. Jadi artinya kita mundurkan ke backupan yang sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, di sini sudah nyala, terus sudah nyala, kita kontrol Alt Del. Nah, terus di sini kita masukkan passwordnya seperti biasa, nasi goreng spoiler. Nah, kita enter. Kita lihat di desktop apakah ada file tes snapshot atau tidak. Di sini agak lumayan berisik ya, geng, karena saya sedang di cafe, jadi agak lumayan rame. Nah, ini, geng, ini sudah ke backup, artinya sudah ke restore, artinya ke restore sebelum yang ada tulisan di sini. Tadi ada notepad yang bertulisan tes snapshot gitu, geng. Nah ini fungsinya sangat banyak, geng, terutama untuk teman-teman developer, gimana caranya mengamankan server sebelum kita melakukan tindakan yang sifatnya kritikal seperti update database, update aplikasi dan lain-lain seperti itu, geng. Jadi kalau tadi terjadi error, kita tinggal restore, itu kurang dari 1 menit kita sudah beres. Oke, geng, gitu aja dari saya. Salam gaspol.